Kira-kira rasanya bakal kayak kopi-kopi cafe yang pakai manual brewing itu yang kita biasa lihat, atau malah rasanya kurang cocok, atau malah ternyata ini adalah hidden gem. Sekarang kita waktunya coba. Bismillah. Halo hai YouTube, balik lagi sama aku Bilal dan selamat datang di video ini. Di video kali ini aku bakal review satu alat kopi yang aku temukan di marketplace seharga 30 ribuan aja. Dan ini dia bendanya, stainless coffee dripper atau saringan kopi yang stainless, teman-teman. Jadi kita pakai ini tuh nyeduhnya nggak perlu pakai paper filter gitu. Jadi udah ada saringannya di dalam. Ini nanti kita akan review bagaimana hasil seduhan kopi kalau kita pakai saringan yang satu ini. Well, ini cukup game changer banget buat teman-teman yang pengen traveling tapi bingung atau ribet bawa alat manual brewing banyak. Ini kayaknya bakal jadi satu opsi yang cocok sih, bisa dipakai untuk traveling nantinya. Dan kalau buat teman-teman pemula, ini juga kayaknya bakal cocok nih buat dicoba nyeduh kopi tanpa ampas. So, biar nggak berlama-lama, kita langsung masuk ke reviewnya. Ayo kita review. Oke, kali ini kopi yang akan kita seduh. Di sini aku pakai Sindoro dari WSCR ya, teman-teman. Nyalain dulu si timbangan digital seperti biasa. Kita adjust grain size. Oke. Again nih teman-teman, nggak semua saringan kopi itu grain size-nya sama. Di sini aku pakai 17 buat timer slim, which is dia medium. Jadi di sini kita coba seduhnya 15 gram. Kita grind langsung. Sekarang kita siapin si saringan stainlessnya. Ini aja langsung. Kalau aku sih ya, tetap aku bilas biar bersih aja. Kita tuang si bubuknya. Langsung kita seduh, teman-teman. Di sini kita dua kali tuang aja. Yang pertama untuk pre-infusion, habis itu langsung kita tuang ke target brewingnya. Dan di sini kita pakai rasio 1:15, jadi total airnya nanti 225 ml ya. Untuk resep yang aku pakai udah aku taruh di layar, silahkan diikutin aja buat eksperimen. Aku lebih menyarankan teman-teman brewingnya pakai ketel rangsa ya. Cuman kalau misalkan teman-teman punya termos, well bisa dipakai juga. Cuman mungkin rasanya nggak akan semaksimal kalau pakai ketel rangsa. Kita tungguin sampai kopinya benar-benar tiris, teman-teman. Habis itu baru kita bisa pindahin ke wadah lain dan nanti kita nikmatin kopinya sama-sama. Oke, kalau udah waktu kita tirisin, teman-teman. Ini dia hasilnya kurang lebih si kopinya. Kita akan tes rasanya seperti apa sih kalau kita sudah pakai saringan atau dripper yang tadi. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita coba si seduhan kita tadi yang pakai saringan stainless tadi. Kira-kira rasanya bakal kayak kopi-kopi cafe yang pakai manual brewing itu yang kita biasa lihat, atau malah rasanya kurang cocok, atau malah ternyata ini adalah hidden gem. Sekarang kita waktunya coba. Bismillah. Di awal aku agak bingung mendeskripsikan hasil rasa yang muncul dari si seduhan pakai saringan ini. Jadi, di awal itu tuh rasa bold kopinya itu langsung kayak nendang banget, kayak dar gitu. Jadi, kalau dari segi rasa, ini kopinya jadi lebih bold dibandingkan kita kalau pakai saringan kertas. Asamnya, rasa asamnya itu masih ada di belakang setelah kita ketemu sama bold atau strong di depan. Gitu. Jadi, awalnya bold dulu nih, dar. Terus kemudian ada asamnya ngikutin di belakang. Kayak gitu. Aku pikir sih ini akan lebih cocok sama kopi-kopi robusta sih. Atau kalau misalkan kopinya ini pengen dijadiin campuran es kopi susu, terus mau dibikin mocktail, coffee mocktail, bikin manual brewing, dia cocoknya sepertinya sama kopi robusta. Ketika anget, itu asamnya jadi mulai dominan. Jadi kayak si boldnya itu tadi di awal doang ketika masih cukup panas. Tapi pas kondisinya dia itu udah di agak anget, itu dia asamnya malah lebih naik dan boldnya yang sedikit menurun. So, itu aja untuk review saringan kopinya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kalau teman-teman pengen tahu dapetinnya di mana, tinggal cek di deskripsi di bawah. Aku udah simpen link buat teman-teman beli si dripper stainless ini. Dan kalau buat teman-teman yang pengen belajar kopi dari nol sampai bisa punya pengetahuan kopi selevel barista, aku udah ada mini course belajar bikin kopi. Jadi kalau kamu pengen belajar tentang kopi dari basic sampai teknis, aku udah taruh semuanya di mini course itu. Ada di linknya di deskripsi di bawah, tinggal diklik aja dan teman-teman bisa belajar bikin kopi dari nol. So, itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.